السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله، في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الحمد لله, segala puji bagi Allah. Di sore hari yang penuh keberkahan ini kita bisa bertemu kembali untuk bisa melanjutkan proses belajar kita, yaitu mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Narjullaha an yusahhilana wa an yubarikana fi ta'allumina hadha. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Amin. Baik. أنا أعرف من كنا في يوم الماضي في لقائنا الماضي يعني بالأمس استأذنت لأن بسبب الظروف يعني saya minta maaf semua sekalian. Kemarin saya minta izin tidak bisa mengajar sekalian karena Anda memang harus segera diselesaikan, ada soal ujian halak yang belum selesai. Saya harus segera menyelesaikan. Saya minta maaf sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. طيب. كنا في لقائنا الماضي بدأنا في الدرس الأول، أليس كذلك؟ Di pertemuan yang lalu sudah mulai membahas pelajaran pertama, tapi kemarin di pertemuan yang lalu saat membahas pelajaran pertama inna, kemudian istifham bi a wa am, madhu, dzat wa jama'uhuma, kemarin kita tidak terlalu atau mungkin saya yang kurang terlalu fokus karena atau mungkin Zoom-nya kemarin agak ada masalah. Setiap kali Bisa direkam, merekam. Ya. setiap kali direkam beberapa kali itu rekamannya terputus sendiri gitu, berhenti sendiri. Baik, mungkin kita merojaah sedikit sekalian hari ini tentang ad-darsul awal. Ad-darsul awal fihi khamsatu mabahith. Di pelajaran pertama ini ada 5 poin pembahasan yang sebenarnya 3 sudah kita bahas kemarin dan 2 yang belum kita bahas. Yang pertama tentang inna wa ba'du akhwatiha, kemudian al-istifham bi'a wa am, du, dzat wa jam'uhuma. Ghalin ini merupakan salah satu contoh dari ism manqus. Kemudian al-adadan, 2 bilangan, yaitu mi'ah wa alf. Inna wa la'alla. Kita kemarin bahas bahwasanya inna wa la'alla ini mempunyai pengaruh i'rab yang sama, meskipun maknanya berbeda. Inna kalau dari segi makna kita artikan mungkin dalam bahasa kita sesungguhnya, ya kan Ibu ya? Sesungguhnya. Karena inna itu mengandung makna taukid. Taukid itu penegasan, penekanan makna. Gitu Ibu ya? Sedangkan la'alla secara makna bisa jadi bermakna isfaq. Isfaq itu adalah kekhawatiran. Bisa jadi juga bermakna tarwaji, tergantung konteks kalimatnya. Tarwaji itu harapan, bisa bermakna khawatir, saya khawatir, misalkan seperti itu. Atau juga bisa bermakna harapan, biasanya diartikan dalam bahasa kita semoga, seperti la'allaka atau la'allakum bi khairin, semoga kalian dalam keadaan baik. Nah, ini harapan. Tapi bisa juga sebaliknya itu isfaq tadi. Isfaq itu artinya kekhawatiran. Misalkan apa?
La'allal maridha yamutu. Saya khawatir ini pasiennya akan meninggal. Jadi bukan harapan itu kan namanya. La'allal maridha yamutu. Saya khawatir pasien akan meninggal. Jadi sangat bertolak belakang, 180 derajat maknanya. Sama-sama menggunakan la'alla. Tapi kita tidak fokus pada makna di sini. Kita fokus pada pengaruh i'rab. Pertama, inna wa la'alla. Inna dan la'alla ini jenis kata apa? Apakah dia ism atau fi'lun atau harf? Maka jawabannya inna dan la'alla itu adalah harf. Gitu ya, Bu Mia? Harf. Harfun. Dan kita tahu harfun itu macam-macam. Di dalam bahasa Arab itu banyak macamnya. Harf itu ada banyak macamnya. Mungkin kalau yang kita pelajari sebelumnya itu ada harful jar. Ya kan Ibu Mia? Kalau inna dan la'alla ini harf. Ayo harfin. Huruf apa? Harfu nasbin. Seperti ditulis di kitab pembahas sekalian. Di sana keterangan di bawahnya. Harfu nasbin. Maksudnya apa? Harfu nasbin. Penamaan ini, penamaan harfu nasbin ini berdasarkan pengaruhnya dalam i'rab. Pengaruh dalam i'rab. Apalagi? Baik. Sebelumnya, umat sekalian, kita mengenal macam-macam i'rab. Di semester 1 itu ada rafa' atau marfu'. Itu kondisi asal. Jika suatu kata tidak ada yang mempengaruhi, tidak ada yang menjadikannya majrur atau mansub. Gitu ya. Itu biasanya tanda utamanya dhammah. Sedangkan kita juga dikenalkan di semester 1 juga kondisi jar. Suatu kata itu bisa majrur. Dan biasanya tanda utama kalau suatu kata majrur itu adalah kasrah. Di sini kita dikenalkan dengan kondisi nasab. Suatu kata ism itu bisa mansub. Mansub itu biasanya tanda utamanya adalah fathah. Begitu ya Bu ya? Jadi kalau marfu' tandanya dhammah, kalau majrur tandanya kasrah, kalau mansub tandanya fathah. Wadih ya? Oh, di Ustaz. Jayid. Harfu nasbin. Jadi inna wa la'alla ini adalah harfu nasbin. Ini penamaan dari segi pengaruh i'rab. Maksudnya harfu nasbin itu bagaimana di sini? Inna itu dikatakan sebagai harfu nasbin karena yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Menasabkan ismnya, yaitu ism setelahnya, wa yarfa'ul khabar dan merofakkan khabarnya. Menasabkan ismnya dan merofakkan khabarnya. Mungkin belum jelas sama sekalian. Ini kok ismnya, khabarnya ini maksudnya bagaimana? Baik. Sebelumnya, umat sekalian, inna ini hanya bisa diterapkan pada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang kita pelajari sebelumnya di semester 1 dan semester 2 kemarin, jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Ya atau ya? Iya. Naam. Iya. Karena pilihannya iya atau iya. Harus dijawab iya. Ya atau ya? Naam, iya. Ya. Mubtada dan khobar. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Naam. Inna itu bisa diterapkan pada jumlah ismiyah. Misal contoh kemarin al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu ini mubtada, ini ism ma'rifah, ada al. Al-mudarrisu mubtada. Kemudian jadidun ini khabarnya. Ya atau ya, sekalian? Nah. Berarti ini mubtada dan khabar. Ini jumlah ismiyah. Kita bisa menerapkan inna pada jumlah ini. Bagaimana caranya? Tinggal kita tambahkan di awalnya dan maka akan berlaku pengaruh inna setelahnya. Bagaimana? Kemarin kita bahas innal mudarrisa jadidun. Yang sebelumnya al mudarrisu jadidun, su di sana. Al mudarrisu dhammah. Ketika kita tambahkan inna, maka jadi innal mudarrisa sa jadinya. Innal mudarrisa jadidun. Jadi ada perubahan atau tidak? Nah, ada perubahan. Karena ada inna ini.
Yang menyebabkan perubahan apa? Inna. Inna ini tadi apa? Harfu nasbin, yaitu huruf yang menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Baik, al-mudarrisa. Kalau kita membahas masalah kedudukannya, al-mudarrisa setelah ada inna, ini bukan mubtada lagi. Naam, sebelum ada inna tadi mubtada itu marfu'. Tapi setelah ada inna, maka namanya kedudukannya bukan mubtada lagi, tapi apa? Jadi Ism inna. ismu inna. Inna. Jadi bukan mubtada lagi, tapi jadi ismu inna. Dan kita tahu tadi inna itu pengaruhnya yansibul isma, menasabkan isimnya. Berarti ismu inna itu selalu mansub. Ya, kan Ibu ya? Naam. Naam, ismu inna itu selalu mansub atau fi mahali nasbin. Itu sudah tidak bisa ditawar. Pasti demikian. Ismu inna itu pasti mansub atau fi mahali nasbin kalau mabni. Makanya di sini jadinya bukan al-mudarrisu lagi, tapi al-mudarrisa. Jadi kalau kita i'rab, al-mudarrisa itu sebagai apa kedudukannya? Ismu inna mansubun. Mansub. Tanda nasabnya apa? Alamatu nasbihi, tanda nasabnya fathatun. Begitu Ibu ya? Naam. Baik. Kemudian jadidun. Jadidun bagaimana? Yang sebelumnya tadi, yang sebelum kita tambahkan inna, kedudukannya adalah khobarul mubtada, khobar dari mubtada. Di sini bukan khobarul mubtada lagi, bukan khobar dari mubtada lagi, tapi apa jadinya? Jadi Khobar khobaru inna, khobarnya inna. Jadi mubtadanya jadi ismu inna, khobarnya jadi khobaru inna. Begitu ya Bu ya? Naam. Oh, ada Ustaz. Dan khobaru inna kedudukan keadaannya bagaimana? Khobaru inna itu keadaannya bagaimana? Seperti yang kita baca di atas tadi, yansibul isma wa yarfa'ul khobar, itu pengaruh inna. Pengaruh inna adalah menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Berarti khobaru inna itu selalu Marfu. marfu'. Nah, khobaru inna marfu'un daiman, selalu marfu'. Makanya di sini jadidun tetap jadidun. Gitu ya, Bu ya? Allah anikuna jami'an. Hal min soal, hal ladaikuna soal, ada pertanyaan orang sekalian? Mungkin kemarin yang belum sempat hadirah atau yang kemarin mungkin kurang bisa menyimak dengan baik misalkan, karena saya berhenti gitu. Hal min soal? Oh, tidak ada Ustaz. Ala yujad. Wahai sekalian, tidak ada semuanya. Tayyib. Assalamualaikum. Ini tadi yang kita bahas barusan adalah inna. Lalu la'alla bagaimana? La'alla pengaruhnya itu sama persis. Maksudnya pengaruh i'rabnya ya. Pengaruh i'rab pada la'alla itu sama persis seperti inna. Yaitu yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Seandainya la'alla kita terapkan pada al-mudarrisu jadidun, apakah bisa? Na'am bisa. Karena perlakuan i'rab la'alla itu persis seperti inna. Jadi diterapkan pada jumlah ismiyah, yaitu mubtada dan khobar. Kemudian nanti mubtadanya itu jadi ismu la'alla dan khobarnya jadi khobaru la'alla. Ya kan Ibu ya? Ismu la'alla mansub dan khobaru la'alla Marfu. Di sana contohnya bagaimana jadinya kalau misalkan kita terapkan pada al-mudarrisu jadidun. Jadinya la'allal mudarrisa jadidun. Sama al-mudarrisa juga, sa juga, mansub juga. Na'am. La'alla ini adalah harfu nasbin. Kemudian al-mudarrisa sebagai ismu la'alla di sini. Bukan ismu inna tapi ismu la'alla karena yang di awal jumlah adalah la'alla. Gitu kan Ibu ya? Jadinya ismu la'alla. Ismu la'alla kondisi keadaannya bagaimana? Mansubun. Tanda nasabnya apa? Alamatu nasbihi fathah. Tanda nasabnya fathah. Begitu ya, Bu ya? Ya. Naam. Sedangkan jadidun kedudukannya di sini sebagai khobaru la'alla. Khobaru la'alla. Khobaru la'alla kondisinya bagaimana? Keadaannya bagaimana? Marfu'un. Khobaru la'alla marfu'un. Tanda rafa'nya apa? Alamatu raf'ihi dhammah. Alamatu raf'ihi dhammah. Jadi pengaruhnya sama persis.
Hal min soal? Wadih Mahad? Masih soal? Baik. Ini kemarin, ini pengulangan dari kemarin sebenarnya. Yassarallahu warana. Di halaman berikutnya, di sana kita ditunjukkan dengan penerapan inna pada dhamir. Ya kan Ibu ya? Seandainya di sini misalkan al-mudarrisu jadidun, al-mudarrisu jadidun ini mubtada'nya adalah ism dhahir. Ism dhahir itu kebalikan lawannya dari dhamir. Jadi Nyata. al-mudarrisu ini ism dhahir, bukan dhamir. Kalau dhamir kan huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, gitu kan Ibu ya? Nah, Na'am. Isim dhahir karena secara lafaz itu sudah nampak dan langsung menunjukkan orang yang dimaksud. Tapi kalau domir itu adalah lafaz yang mewakili uh, lafaz asli yang dimaksud. Karena domir itu secara makna asal domir itu adalah hati kecil. Kenapa kok kata ganti di dalam bahasa Arab dinamakan domir? Karena saat kita mengatakan domir, melafazkan domir, misalkan kita bilang huwa, dia. Nah, di dalam hati kita bermaksud menyebutkan seseorang, misalkan huwa, tapi yang kita maksud di dalam hati adalah Khalid, gitu kan Ibu ya? Makanya domir di dalam bahasa Arab itu disebut domir. Tapi kalau di dalam bahasa kita disebutnya kata ganti, mungkin lebih jelas maksud kata ganti. Karena kata ganti, kenapa disebut kata ganti? Karena menggantikan lafaz aslinya, gitu kan Ibu ya? Nah, aslinya namanya Khalid, kemudian kita menyebutnya dia gitu saja. Kan gitu, Mas? Nah, baik. Di sini al-mudarrisu jadidun. Mubtada'nya berupa ism dhahir. Seandainya al-mudarrisu mubtada' ini tidak menggunakan ism dhahir, tapi kita ganti menjadi dhamir, maka jadi huwa jadidun. Ya, saya. Huwa jadidun. Baik. Kalau misalkan huwa jadidun, huwa mubtada', jadidun khabar. Kalau misalkan kita terapkan inna pada huwa jadidun, maka jadi bagaimana? Apakah kita mengatakannya inna huwa jadidun? Nggak boleh seperti itu. Tapi jadinya innahu jadidun. Gitu ya, Bu ya? Kita harus menggunakan bentuk dhamir muttasilnya. Bentuk dhamir yang bisa disambung. Yang seperti yang kita hafal dulu, yang kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum. Gitu kan Ibu ya? Tapi kalau yang itu tadi dalam keadaan jar sebagai mudhafun ilaih. Di sini kita gunakan sebagai ismu inna. Berarti kalau ismu inna dalam keadaan nasab, ya kan Ibu ya? Innahu, hu-nya dalam keadaan nasab karena kedudukannya sebagai ismu inna. Kan innahu jadidun. Aslinya tadi innal mudarrisa jadidun. Kita ganti dhamir jadi innahu jadidun. Hu-nya itu, dhamir hu itu dalam keadaan nasab karena sebagai ismu inna. Bingung tidak umat sekalian? Tidak, Ustaz. Nah, kenapa kita kok tidak boleh menggunakan dhamir munfasilnya, dhamir yang tidak bisa disambung ini, yang huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kenapa kita tidak boleh menggunakan dhamir munfasil yang berdiri sendiri, misalkan inna huwa, inna anta. Nah, kenapa tidak boleh seperti itu? Karena dhamir munfasil ini hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa'. Dhamir munfasil ini hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa'. Misalnya sebagai mubtada tadi, mubtada kan selalu marfu' atau dalam keadaan rafa', ya kan Ibu ya? Maka bisa huwa jadidun, bisa. Anta jadidun, bisa. Tapi kalau kita tambah inna, maka dhamirnya ini dalam keadaan nasab, maka kita tidak bisa menggunakan jenis dhamir yang ini. Yang munfasil ini, yang huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antum antuna. Kita harus merubahnya menjadi dhamir muttasil. Jadinya seperti yang dihafal umat sekalian kemarin, innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna,
Innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna, inni atau innani, inna atau innana. Begitu kan Ibu ya? Alhamdulillah memahami kalian sudah hafal kan Ibu ya? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah sudah mengumpulkan setoran hafalannya yang sudah mengumpulkan. Saya belum. Jadi alhamdulillah masih kalian sudah mengumpulkan semuanya kecuali yang belum. Tapi Saya memahami kecuali kalian. Ustaz. Kayaknya kecualinya banyak kok. Kecualinya banyak. Berarti yang kecuali yang ngumpulin Ustaz. Tapi nggak masalah ya sallallahu warana. Saya masih sabar menunggu umat sekalian. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada umat sekalian. Amin. Tapi umat sekalian ya yang sekiranya mengumpulkan hafalan, misalkan hafalan mufradat kosakata bab 1 ini misalkan. Di kosakata bab 1 juga sudah ada yang ngumpulin belum? Misalkan mufradat ad-darsul awal kosakata bab 1 kemudian kosakata bab 1 alhamdulillah na'am mungkin sebagian sudah sebagian belum. Kemudian untuk masalah ini juga setiap hafalan tugas-tugas hafalan mungkin kalau bisa dikumpulkan di grup ibu-ibu sekalian di grup. Kenapa? Pertama mungkin memudahkan saya untuk mengoreksi jadi satu. Supaya ngeceknya mudah ini yang sudah siapa yang belum siapa. Kemudian juga untuk apa istilahnya ngomporin gitu ya, memotivasi yang lain, mengingatkan dan memotivasi yang lain gitu Iya, ibu ya. benar. Ya sallallahu morona. Kecuali kalau misalkan tugas tulis, kalau tugas tulis mungkin dikumpulkan secara pribadi tidak masalah supaya tidak saling meniru gitu ya. Ya sallallahu morona. Baik. Semoga Allah memberikan kemudahan. Nanti untuk tugas-tugas hafalan, nanti saya masih menunggu Mahat ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kemarin yang saya kirimkan itu foto yang ada domir musannanya yang huma dan antuma. Jadi itu yang dihafal, yang lebih lengkap. Yang huwa huma, hum. Itu kan Ibu ya? Iya, Allah. Baik. Untuk la'alla bagaimana? La'alla penerapannya juga sama persis seperti inna di sini. La'alla kalau misalnya isemnya berupa dhamir, maka kita harus menggunakan dhamir muttasil. Nggak bisa kita mengatakan la'alla huwa atau la'alla anta. Lah, ayo mungkin. Kita harus menggunakan dhamir muttasil. Maka jadinya la'allahu, la'allahuma, la'allahum. La'allaha, la'allahuma, la'allahunna. Kalau di sini humanya tidak ada di layar yang kita tampilkan. Antuma juga tidak ada. Kemudian la'allaka, la'allakuma, la'allakum, la'allaki, la'allakuma, la'allakunna, la'alli, dan la'allana. Baik. La'alli dan la'allana. Misalkan ada yang tanya, yang inna itu menggunakan nun wiqayah, jadi inna nih, dan innana. Tapi kok la'alla itu nggak ada contoh di sini disebutkan menggunakan nun wiqayah. Nah, untuk la'alla itu jarang sekali menggunakan nun wiqayah. Misalkan la'allani atau la'allani nggak hampir nggak ada. La'alla na juga nggak mungkin menggunakan nun wiqayah. Baik, ya, sangat jarang menggunakan nun wiqayah. Mungkin nanti pada beberapa semester ke depan. Semester berapa? 6 atau 7, saya lupa, semester 6 atau 7. Itu akan dibahas beberapa huruf nasab. Huruf nasab mana saja yang bisa menggunakan nun wiqayah dan mana saja yang tidak menggunakan nun wiqayah dan mana yang jarang menggunakan nun wiqayah. Begitu ya. Pada saatnya insya Allah akan kita bahas, tapi di sini kita fokus yang ini dulu saja. Hal ini soal, ada pertanyaan mas sekalian? Ustaz, tadi untuk la'ala itu untuk kata ganti ana la'ali, terus untuk nahnunya apa Ustaz? La'allana. Na'am. Nah, seperti kitabuna. Jadi na gitu langsung. Kitabi, kitabuna. La'alli, la'allana. Baik, soal akhir Mahat. Ada lagi pertanyaan?
لا يوجد. إن كان لا يوجد لديكم سؤال فنستمر إلى صفحة بعدها. في الصفحة بعدها هناك مبحث استفهام بia وam. Kita sampaikan kemarin bahwasanya sebelumnya sebenarnya kita pernah mengenal istifham biha hamzah. Jadi hamzatul istifham di semester 1, bahkan di awal-awal semester 1. Hadza kitabun, hadza qalamun. Ya kan Ibu ya? Hanya saja kalau di sana pertanyaannya langsung ahadza kitabun. Kalau ahadza kitabun, yaitu pertanyaan seperti itu adalah talabut tasdiq. Jadi meminta kepastian. Maka jawabannya antara na'am atau la. Na'am atau la. Makanya ahadza kitabun bisa kita jawab na'am atau bisa kita jawab la. Ya kan Ibu ya? Tapi di sini na'am ini juga hamzah istifham. Tapi penerapannya berbeda. Di sana ada am di tengah-tengah pertanyaan. Am. Lalu pengaruhnya apa kalau ada am? Kalau suatu istifham, suatu pertanyaan menggunakan hamzatul istifham a, kemudian di tengah-tengah pertanyaan ada am. Am itu menunjukkan pilihan, ya kan Ibu ya? Menunjukkan pilihan. Am maknanya au atau. Naam. Maka istifham seperti ini adalah istifham yang talabut takhir, bukan talabut tasdiq, meminta kepastian, tapi talabut takhir, kita diminta untuk memilih. Jadi cara menjawabnya bagaimana? Cara menjawabnya bukan dijawab dengan na'am atau la lagi, tapi cara menjawabnya bagaimana? Dengan memilih salah satu jawaban yang disebutkan tadi, yang pilihan yang disebutkan tadi. Ya kan? Gitu ya, Bu ya? Misal, huna kemarin kita sudah membacanya, aminal hindi anta am min Pakistan. Apakah kamu dari India atau dari Pakistan? Maka jawabannya tidak menggunakan na'am atau la, tapi langsung dipilih ana min. Ibu-ibu sekalian dari mana? Minal Hindi atau min Pakistan? Hindi. Minal Hindi atau min Pakistan? Nah, Indonesia. Min Indonesia. Min Bogor, min Depok gitu nggak? Min Jakarta, min Surabaya. Baik. Nah, tapi kalau contohnya di sini kan nggak ada pilihan-pilihan itu. Maka dia jawabnya dengan pilihan ini ya, ana minal Hindi atau ana min Pakistan. Gitu Ibu ya. Jadi jawabannya dengan memilih dari pilihan yang disebutkan di dalam pertanyaan. Sama sekali kita tidak menggunakan na'am atau la. Gitu Ibu ya. Dan ini adalah kekhususan hamzah istifham. Hamzah istifham yang a ini bisa digunakan untuk talabut takhir, untuk meminta pilihan seperti ini. Berbeda dengan hal. Hal itu meskipun secara maknanya sama-sama apakah? Ya atau ya, kalau dalam bahasa kita. Hal dan a maknanya sama. Apakah? Tapi kalau hal itu tidak bisa digunakan untuk tarkib, untuk meminta pilihan seperti ini. Yang digunakan untuk pilihan seperti ini hanya hamzatul istifham a, itu saja. Jadi Ibu ya, wadih mahat? Wadih. Berikutnya umahat sekalian, kemarin kita juga membahas tentang dzu wa dzatu wa jam'uhuma. Dzu, dzatu wa jam'uhuma. Pertama, di sana ada keterangan minal asma'il khamsah. Kita kemarin sampaikan bahwasanya yang termasuk al asma'ul khamsah itu hanya dzunya saja. Sedangkan dzatu dan jamak dari dzu dan dzatu itu bukan termasuk al asma'ul khamsah. Al asma'ul khamsah itu apa? 5 isim. Al asma' al khamsah. 5 buah isim. 5 buah isim itu apa saja? 5 buah isim itu adalah abun, akhun, hamun, bu, wa, dzu. Baik. Gitu ya, Bu ya? Kenapa? Memangnya kenapa al-asmaul khamsah ini, 5 isim ini, kenapa kok disebut dan disendirikan dari isim-isim yang lain, disebut al-asmaul khamsah? Karena memang perlakuan yang Arabnya berbeda. Kalau isim-isim ini kedudukannya sebagai mudhaf, dijadikan sebagai mudhaf, maka harus ada wawunya. Jadi Abu Muhammadin, Abuka, Akhu,
Khalidin. Akhuhu. Ya kan Ibu ya? Ada wawunya. Hamu Aisyata. Hamuka. Hamuhu. Hamuha. Ada wawunya. Kemudian fu dan zu memang sejak awal ada wawunya. Fu dan zu sejak awal ada wawunya. Dan wawu itu juga sebagai tanda i'rab wawu itu. Maka wawu itu bisa berubah menjadi bisa berubah menjadi ya atau bisa berubah menjadi alif tergantung kedudukan i'rab. Kita bahas sekarang yang masing-masing dari zu, zatu dan jamak dari keduanya. Zu, pertama zu, bahas sekalian. Atau sebelum kita membahas tanda i'rabnya, kita sampaikan zu, zatu dan jamaknya. Ini maknanya apa umat sekalian? Kalau dari segi makna, zu dan kawan-kawannya ini, zu, zatu, kemudian jamaknya, zawu dan zawatu, itu secara makna kalau kita artikan dalam bahasa kita, yaitu yang memiliki, atau mungkin juga bisa diartikan sebagai imbuhan ber di dalam bahasa kita. Seperti zu malin, orang yang memiliki harta, beruang. Atau zu ilmin, orang yang berilmu. Begitu Ibu ya? Baik. Baik, itu tadi contoh makna dari zu. Yang memiliki atau yang ber. Sedangkan dari penerapan segi i'rab, bagaimana? Dari penerapan i'rab, dari rangkaian susunan kata dan kalimat, zu dan kawan-kawannya ini, zu, zatu, zawu, kemudian zawatu, ini selalu sebagai mudhaf, teman sekalian. Zu dan kawan-kawannya ini selalu sebagai mudhaf. Berarti kata setelahnya selalu sebagai mudhafun ilaih. Begitu kan Ibu ya? Kalau zu, zatu dan kawan-kawannya ini sebagai mudhaf, maka setelah mudhaf itu pasti mudhafun ilaih. Ya atau ya? Halo? Ya, Ustaz. Ya. Nah. Jadi zu dan kawan-kawannya ini selalu sebagai mudhaf. Maka kata berikutnya, kata setelahnya selalu sebagai mudhafun ilaih. Makanya kata setelahnya itu selalu majrur umat sekalian. Kata setelah zu, zatu, zawu, dan zawatu atau yang bentuk musananya di sini belum dibahas. Itu kata setelahnya itu selalu majrur. Majrur kenapa? Karena sebagai mudhafun ilaih. Bukan karena zu ini adalah huruf jar, bukan. Tapi karena zu-nya adalah mudhaf, sedangkan kata berikutnya adalah mudhafun ilaih. Begitu Ibu ya? Makanya contoh di sini hal yang kita baca kemarin, hadzal rajulu dzu khuluqin. Hadzal rajulu dzu khuluqin. Lelaki ini berakhlak baik. Mempunyai akhlak yang baik. Dzu khuluqin. Hadza mubtada, ar-rajulu badal, dzu ini sebagai khabarnya, wa huwa mudhaf. Begitu ya, Ibu ya? Khabar dari mubtada, wa huwa mudhaf, kemudian khuluqin itu mudhafun ilaih. Bingung tidak umat sekalian? Baik. Dzu umat sekalian, ini tadi kita katakan dzu ini kedudukannya sebagai khabar dari mubtada. Khabar dari mubtada, berarti marfu', ya kan Ibu ya? Marfu'. Baik. Marfu'. Tanda rafa'nya apa di sini? Doma. Enggak. Kalau zu khusus untuk zu di sini, tapi bukan kawan-kawannya. Zu-nya saja. Wow, ya. Zu-nya saja. Ini tanda i'rabnya menggunakan huruf. Baik. Jadi begini umat sekalian. Tanda i'rab itu ada tanda i'rab utama, yaitu kalau marfu' tandanya dhammah, kalau majrur tandanya kasrah, kalau mansub tandanya fathah, itu tanda i'rab utama atau istilahnya alamatul i'rab al-asliyah, tanda i'rab asli, tanda i'rab utama. Selama suatu kata itu bisa ditandai dengan tanda i'rab utama, maka menggunakan tanda i'rab utama. Tapi ada beberapa kata yang kita tidak bisa menggunakan tanda i'rab utama. Seperti kemarin di akhir semester lalu ada mamnu' minas sharf. Mamnu' minas sharf itu tidak bisa dikasroh, ya kan Ibu ya?
Maka kasrohnya diwakili fathah. Fathah sebagai tanda nasab itu adalah tanda cabang yang mewakili tanda utama. Gitu ya, Bapak ya? Karena tidak bisa dikasroh maka tandai fathah saat majrur. Nah, kan gitu. Di sini zu ini tanda i'rabnya sama sekali tidak menggunakan harokat. Demikian juga dengan al-asmaul khamsah yang lain. Kalau sebagai mudhaf, maka tanda i'rabnya sama sekali tidak menggunakan harokat, tidak menggunakan tanda i'rab utama, tapi menggunakan huruf. Bagaimana itu? Kalau marfu', maka alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya adalah waw. Jadinya dzu. Sedangkan kalau majrur, fa'alamatu jarrihi, tanda jarnya adalah ya. Jadi zi. Gitu ya, Bu ya? Sedangkan kalau mansub, maka alamatu nasbihi, tanda nasabnya adalah alif. Maka jadinya za. Jadi dzu, zi, za. Begitu ya, Bu ya? Tergantung kedudukannya. Dia misalkan kalau di sini sebagai khobar berarti marfu'. Kalau misalkan diawali huruf jar, misalkan atau sebagai mudhafun ilaih gitu kan, maka menjadi majrur. Misalkan ila dzi, misalkan ila dzi ilmin. Ila itu huruf jar, setelahnya terus majrur, jadinya dzi. Begitu ya, Bu ya? Ustaz. Kemudian kalau misalkan mansub, misalkan diawali inna tadi misalkan. Inna, maka isim inna mansub. Berarti jadi inna dza. Kan gitu ya. Jadi tandanya alif. Jadi khusus untuk dzu ini tanda i'rabnya menggunakan huruf, bukan menggunakan harokat. Wadih Ustaz? Sedangkan ini tadi untuk rangkaiannya kita sudah sampai. Nah, tafadhali. Mubtadanya jadi haza, ar-rajulnya badal. Badal ya, Ustaz. Ya. Nah, badal penjelas. Yang dimaksud hada ini hada apa atau hada siapa kan gitu. Du khobar wa huwa mudhaf, kemudian khuluqin mudhafun ilaih. Kita tadi sudah sampaikan. Jadi ini rangkaiannya adalah idhofah. Selalu rangkaiannya adalah idhofah. Du dan kawan-kawannya ini selalu sebagai mudhaf dan kata setelahnya selalu sebagai mudhafun ilaih. Makanya majrur di sini khuluqin di sana. Majrur karena sebagai mudhafun ilaih. Hal min soal? Ada pertanyaan apa sekalian? La yujad? Ini tadi tanda i'rabnya menggunakan huruf. Tapi ini hanya berlaku pada zu saja. Sedangkan kawan-kawannya dzatu dan jamaknya misalkan dzawu dan dzawatu itu tidak menggunakan kaidah zu itu tadi, Ibu sekalian. Karena kawan-kawannya ini bukan termasuk al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah tadi hanya 5, yaitu abun, akhun, hamun, fu dan du. Sedangkan kawan-kawannya di sini tidak disebutkan dzatu, dzawatu, dan dzawu tidak ada, ya kan Ibu ya? Berarti yang tanda rofaknya waw, tanda jarnya ya, tanda nasabnya alif, ini yang di sini di halaman ini hanya dzu saja. Begitu ya Ibu ya? Sedangkan untuk dzatu bagaimana? Dzatu ini normal umumhat sekalian, tanda i'rabnya normal. Seperti isim pada umumnya. Kalau marfu tandanya dhammah, kalau majrur tandanya kasrah jadi dzati. Kalau mansub tandanya fathah jadi dzata. Begitu ya Bapak ya? Halo? Halo? Ustaz, dicatat dulu Ustaz. Nah. Yang di foto apanya, Om? Tanda i'rabnya du itu berupa huruf yaitu alif, waw dan ya. Itu untuk du Om ya? Ya, untuk du. Tapi untuk dzatu tanda i'rabnya kembali normal. Nah, yaitu kalau marfu tandanya dhammah, kalau majrur tandanya kasrah, kalau mansub tandanya fathah. Jayyid. Tapi kalau untuk rangkaiannya sama. Dzatu ini selalu sebagai mudhaf, kata berikutnya selalu sebagai mudhaf ilaih. Gitu ya Bu ya?
Makanya di sana contoh yang kita baca kemarin, hadhil mar'atu dzatu khuluqin. Hadhil mar'atu dzatu khuluqin. Wanita ini berakhlak baik. Ini rangkaiannya sama seperti contoh sebelumnya, hanya saja ini mu'annas. Hadhihi mubtada, al-mar'atu badal, dzatu khabar. Khabar dari mubtada wa huwa mudhaf. Makanya khabar di sini sama-sama mu'annas, ya kan Ibu ya? Sama-sama mu'annas, sama-sama mufrad. Kemudian marfu' juga dzatu. Sedangkan khuluqin itu sebagai mudhafun ilaih. Dzatu ini sebagai khabar marfu'. Tanda rafa'nya apa? Tanda rafa'nya dhammah. Jadi normal, gitu ya Bu ya. Normal menggunakan alamatul i'rab al-asliyah, tanda i'rab utama. Tidak menggunakan huruf. Khuluqin sebagai mudhafun ilaih. Bingung tidak umat sekalian? Jadi berbeda kan namanya? Untuk tanda i'rabnya berbeda. Bagaimana umat sekalian? Hal min soal? ما في سؤال؟ لا يوجد. Baik. Di sini sebenarnya fokus utamanya di bab ini, di semester ini fokus utamanya zu dan dzatu. Tanda i'rabnya apa? Kita dikenalkan bentuk jamaknya hanya sekedar pengenalan saja umat sekalian. Di sana zu ini untuk mufrad mudzakkar. Kalau mudzakkar satu saja, satu orang saja mudzakkar. Tapi kalau jamak dan musanna maka akan berubah. Tapi di sini kita tidak membahas yang musanna juga, yang zawa dan zawi. Tapi di sini kita membahas yang jamaknya, yaitu zawu. Itu pun hanya pengenalan saja, zawu. Misalnya penerapannya bagaimana? Haula'ir rijalu zawu khuluqin. Para laki ini berakhlak baik. Zawu khuluqin. Ini rangkaiannya sama. Haula sebagai mubtada, ar-rijalu badal, zawu khabar, wa huwa mudhaf. Khuluqin mudhafun ilaih. Sama persis rangkaiannya. Hanya saja di sini kalau tadi pertama zu itu mufrad, zawu jamak. Dan di sini tanda i'rabnya, na'am sebenarnya tanda i'rabnya kita tidak terlalu bahas di sini, tapi sekilas saja saya sebutkan. Tanda i'rabnya meskipun nampaknya di sana menggunakan waw, ya kan Ibu ya? Tapi sebenarnya berbeda perlakuannya dengan zu. Zu. Karena zu itu al-asmaul khamsah, sedangkan zawu bukan al-asmaul khamsah. Zu itu tanda i'rabnya kalau marfu waw, kalau majrur ya, kalau mansub alif. Tapi kalau zu ini perlakuannya seperti jamak mudzakkar salim, seperti mukminuna, muslimuna. Mukminuna, muslimuna. Jadi kalau majrur atau mansub itu tandanya satu sama, yaitu ya. Jadi zawu dan zawi, sudah begitu saja. Ini sekilas saja saya sebutkan, zawu dan zawi. Nggak mungkin zawa, karena zawa itu untuk musanna, untuk yang ganda, double. Gitu ya Bu ya? Zawa adilin minkum. Di dalam Al-Quran disebutkan zawa adilin minkum, ya. Dua orang yang adil. Dua orang yang syahadatnya atau persaksiannya bisa diterima. Baik, itu dua. Kalau zawa itu dua orang. Kalau zawu itu jamak. Gitu ya Bu ya? Ini pengenalan saja. Zawu kemudian zu itu mufrad, jamaknya zawu. Sedangkan zatu jamaknya apa? Jamaknya zawatu. Ada tambahan waw di sana. Zawatu. Zawatu di sana. Kalau kita perhatikan contohnya haula'in nisa'u zawatu khuluqin. Para wanita ini berakhlak baik. Nah, rangkaiannya juga sama, haula'i mubtada, an-nisa'u badal, zawatu khabar wa huwa mudhaf. Kemudian khuluqin mudhafun ilaih majrur. Baik, zawatu. Nah, ini bentuk jamak dari zatu. Ini marfu, tanda rafa'nya dhammah. Gitu kan Ibu ya? Marfu, tanda rafa'nya dhammah. Tapi ini perlakuannya juga tidak sama seperti zatu sebenarnya. Ini perlakuannya seperti jamak muannas salim. Ini jamak muannas ya kan Ibu ya? Zawatu. Nah, perlakuannya
seperti jamak muannas salim. Jadi dawu itu pelakuannya seperti jamak mudzakkar salim, dawatu pelakuannya seperti jamak muannas salim, tapi sebenarnya itu tidak menjadi fokus di sini. Pada saatnya nanti akan kita bahas secara tersendiri bagaimana tanda i'rab dawu. Begitu ya, Bu ya. Sedangkan di sini fokusnya adalah tanda i'rab pada zu dan zatu. Wadih Muhammad? Hal min soal? Ada pertanyaan mana sekalian? Kok banyak yang hening Om ya hari ini? Menyimak. Menyimak sampai bunyi penjual makanan. Catat tuh sampai kedengeran. Itu di rumah saya tetepan. Lah nggak ada Bu Yanti panggil-panggil. Sedang mencerna dengan baik-baik. Nah, semoga Allah berikan kemudahan. Jadi kalau kita ringkas ulang tadi, zu dan kawan-kawannya ini secara makna itu artinya yang memiliki atau yang gitu. Ya. Dan secara rangkaian, zu dan kawan-kawan ini selalu sebagai mudhaf. Ya. Dan kata setelahnya selalu sebagai mudhafun ilaih. Sehingga majrur. Sehingga majrur. Nah, sedangkan untuk tanda i'rabnya ini berbeda zu dan kawan-kawannya. Untuk zu, khusus untuk zu itu termasuk al-asmaul khamsah. Maka tanda i'rabnya menggunakan huruf. Nah, kalau marfu tandanya waw, kalau majrur tandanya ya, kalau mansub tandanya alif. Sedangkan zatu yang normal menggunakan tanda i'rab asli, tanda i'rab utama. Kalau marfu tandanya dhammah, majrur tandanya kasrah, mansub tandanya fathah. Dan di sana kita dikenalkan juga sekilas tentang jamaknya. Itu bentuk jamaknya dahu, zatu, bentuk jamaknya zawat. هل من سؤال؟ لا يوجد. إن كان لا يوجد فنستمر Uhad. Kita lanjutkan Uhad sekalian. Ini mungkin butuh sedikit tarkiz, butuh sedikit konsentrasi terkait dengan ini. Uhad sekalian. Di sana ada contoh kata ghalin. Ma makna ghalin? Marah. Jangan marah-marah. Mahal. Oh, mahal. Ghalin itu mahal. Mahal. Kalau kebalikannya murah, yaitu rakhisun. Rakhis. Pakai ra, kha, ya dan shad. Rakhis. Tayyib. Di sini ada contoh kata. Jadi di sini ghalin ini sebenarnya contoh kata saja. Satu contoh kata dalam suatu kasus. Oh. Baik. Lalu pokok pembahasannya ini sebenarnya apa? Kalau ghalin ini hanya sebagai contoh. Baik. Pokok pembahasannya di sini adalah isim manqus, ummahat sekalian. Isim manqus ini adalah salah satu jenis kata. Kalau dilihat dari huruf terakhirnya. Sebelumnya, umat sekalian, kita di semester 1 pernah dikenalkan dengan isim maksur. Isim maksur adalah isim yang diakhiri huruf alif. Baik alifnya itu alif maksurah maupun alif mamdudah. Seperti al-mustashfa, al-huda, al-fata, kemudian Amerika, Indonesia, ya kan ya Bu ya? Nah itu isim maksur yang diakhiri alif, mudah-mudahan masih ingat, insya Allah ingat. Kemudian
Kemudian di semester 2 kemarin kita dikenalkan dengan ism mamdud. Ism mamdud itu yang bagaimana? Ism mamdud itu secara zahir diakhiri hamzah yang berdiri sendiri. Dan sebelum hamzah itu alif. Seperti asdiqa'u, atibba'u, fuqara'u. Ya kan Ibu-ibu ya? Zumala'u. Nah, sedangkan di sini kita dikenalkan dengan ism manqus. Jadi ada 3 macam ism. Pembagian ism berdasarkan huruf terakhirnya. Pembagian ism berdasarkan huruf terakhirnya. Ada 3 macam. Ism maksur, yaitu ism yang diakhiri alif. Ism mamdud, yaitu secara zahirnya diakhiri hamzah dan sebelumnya alif. Kemudian ism manqus. Lalu ism manqus ini ism yang bagaimana? Yaitu ism yang diakhiri huruf ya yang sebelumnya berharokat kasroh. Jadi sebelum huruf ya itu tandanya kasroh. Huruf terakhirnya adalah huruf ya, dan sebelum huruf ya itu kasroh. Begitu ya Bu ya? Jadi ada 3 ism itu tadi. Ini macam-macam ism berdasarkan huruf terakhirnya. Ada yang diakhiri alif, ada yang diakhiri hamzah yang sebelumnya alif, ada yang diakhiri ya yang sebelumnya kasroh. Ya Bung, umahatnya insya Allah ya, pembagiannya. Bagaimana Mas sekalian? Bingung tidak? Ada 3 berdasarkan huruf terakhirnya. Ism Nah, maksur, ism yang diakhiri maksur. Nah, maksur, manqus, ada ism mamdud. Yang kedua ism mamdud di semester 2 kemarin. dulu. Diakhiri Hamzah. isim yang diakhiri hamzah sebelumnya alif. Nah, Manqus itu diakhiri ya sebelumnya berharokat kasroh. Naam. Jadi masing-masing kita mempelajarinya terpencar-pencar masalahnya Ibu ya. Kita ism maksur kita pelajari di semester 1, kemudian ism mamdud di semester 2, kemudian ism manqus ini di semester 3 ini. Tapi nggak masalah lah. Insya Allah Ibu-ibu kan pintar-pintar. Jadi meskipun pembahasannya terpencar-pencar kan nggak masalah Ibu ya. Karena Ustadznya merajin meringkas, mengulang kembali. Saya nggak pernah ngeringkas. Mengulang kembali Ustadznya ya. Mereview kembali. Jadi masing-masing dari ism tersebut itu mempunyai kaidah masing-masing. Kalau ism mamdud kemarin di semester 2, kalau ism maksur di semester 1, itu biasanya kaidahnya itu terkait dengan mamnu' minas sharf. Sebagian ism maksur dan sebagian ism mamdud itu mamnu' minas sharf. Itu yang Ibu-ibu ya. Kalau alifnya itu adalah alif zaidah, alif tambahan. Nah, tapi kalau di sini ini tidak terkait sama sekali dengan mamnu' minas sharf umat sekalian. Kaitannya dengan apa? Kita bahas, kita lihat di sini umat sekalian. Ism contohnya di sini ghalin. Ghalin umat sekalian. Kita perhatikan di sana isimnya ini diakhiri kasroh, ya atau ya? Dan kasrohnya kasrotain, ya atau ya? Ghalin. Ghalin. Apakah ghalin ini isim yang dalam kondisi majrur sehingga akhirannya bertanda kasroh? Jawabannya tidak, Ibu-ibu sekalian. Misalkan dalam susunan kalimat hadzal kitabu ghalin. Ini sedikit curhat ya. Ada kitab-kitab zaman sekarang ini, kitab-kitab ini harganya mahal-mahal itu. Jadi semoga Allah memberikan kemudahan kepada para penuntut ilmu. Kalau beberapa hari yang lalu saya melihat itu di media sosial itu ada penuntut ilmu yang saking penuntut ilmu kan memang kebanyakan hidup apa adanya gitu. Sampai menjual kitab-kitabnya karena kebutuhan dan di situ ditulis jadi beliaunya ini sedang membutuhkan dana untuk istrinya yang sedang hamil gitu. Terus beliau menjual beberapa kitab, ada beberapa macam kitab dan kitab itu seharusnya kalau harga barunya itu mahal-mahal dan beliau menjual semua itu berjilid-jilid itu beberapa macam judul kitab dan masing-masing judul itu berjilid-jilid. Itu semuanya beliau jual 5 juta. 5 juta itu sangat murah sekali kalau hitungan kitab-kitab tersebut karena kalau di
harga barunya itu mahal-mahal. Nggak cukup hanya. Baik. Setiap kali saya berbicara ada seperti pantulan dong ya. Assalamualaikum. Ya, koneksinya lagi nggak oke. Saya minta maaf koneksinya nih. Baik, kita kembali ke kitab. Ghalin. Misalkan hadzal kitabu ghalin. Hadzal kitabu ghalin. Kitab ini mahal. Kan gitu Ibu ya? Hadza sebagai mubtada. Al-kitabu sebagai badal. Ghalin itu sebagai khobarnya. Ya atau ya? Paham, Ustaz. Ghalin. Kalau misalkan ghalin sebagai khobar, berarti keadaannya bagaimana? Khobar dari mubtada itu pastinya marfu'. Ya kan Ibu ya? Tuh, marfu, Ustaz. Nah, marfu'. Tapi kok tandanya di sana ghalin, ada kasrotain di akhirnya. Baik, umat sekalian. Ghalin ini adalah ism manqus, yaitu ism yang aslinya diakhiri huruf ya dan sebelumnya kasroh. Tapi hudhifat ya'uhu, tapi ya-nya dihapus. Jadi aslinya seperti disebutkan di kitab ibu-ibu sekalian, aslinya ghaliyun. Itu kalau dipaksakan sebenarnya. Dipaksakan dibaca ya-nya itu ghaliyun. Tapi nggak mungkin dibaca seperti itu. Pasti biasanya ghali gitu, al-ghali. Karena harokat pada ya-nya itu nanti tidak terbaca. Ada sebabnya, kita belum mempelajarinya. Intinya, aslinya kata ghalin ini adalah ism manqus, yaitu ism yang diakhiri ya. Aslinya ghali, ada ya di akhirnya. Tapi ya-nya mahdhufah, dihapus ya-nya. Memang boleh, umat sekalian. Ism manqus, yaitu ism yang diakhiri ya sebelumnya kasrah, itu ya-nya boleh dihapus. Ya-nya boleh dihapus dalam beberapa kondisi. Ya-nya boleh dihapus. Tapi kalau ya-nya dihapus, maka harus digantikan dengan kasrotain pada huruf sebelumnya. Makanya di sana jadinya ghalin. Jadi ghalin, kasroh pada lam, kasrotain pada lam, itu bukan tanda jar. Bukan tanda jar, umat sekalian. Tapi apa? Itu adalah pengganti dari ya yang dihapus. Jadi kasrotain di situ adalah pengganti dari ya yang dihapus. Wadih umat? Halo? Madi Ustaz. Baik. Lalu tanda i'rabnya mana? Kalau misalkan dalam jumlah tadi hadzal kitabu ghalin. Ghalin ini seharusnya marfu'. Marfu' itu tanda rafa'nya dhammah. Itu dhammahnya mana? Umat sekalian, kita harus ingat dan pahami. Tanda i'rab itu selalu pada huruf terakhir. Ya kan Ibu ya? Tanda i'rab itu selalu pada huruf terakhir, ya atau ya? Ya. Sedangkan pada ism manqus di sini, ghalin, huruf terakhirnya aslinya apa? Ya. Ya. Dan ya-nya dihapus. Maka tanda i'rabnya tidak kelihatan. Tanda i'rabnya muqaddarah atau tidak kelihatan. Begitu ya, Bu ya? Oleh Muhammad? Madi Ustaz. Wadih, Ustaz. Dhammahnya nggak kelihatan sudah. Karena tempatnya sudah dihapus. Ya. Meskipun nanti akan kita pelajari pada saatnya, meskipun juga kalau ada ya-nya itu dalam beberapa kondisi tanda i'rabnya tetap tidak kelihatan karena beberapa sebab. Tapi nanti saja pada saat insyaallah. Yang penting kita di sini mengenali ini adalah ism manqus, yaitu ism yang diakhiri ya dan sebelumnya berharokat kasrah. Ya-nya boleh dihapus. Dalam beberapa kondisi ya-nya boleh dihapus, tapi saat ya-nya dihapus, maka bagaimana? Maka harus digantikan dengan kasrotain pada huruf sebelumnya. Jadi kasrotain di sini bukan tanda jar, tapi sebagai pengganti dari al-ya al-mahdhufah, ya yang dihapus. Makanya kalau misalkan kita jadikan sebagai muannats, kelihatan lagi ya-nya. Ya. Di sana disebutkan muannasnya
Ghaliyatun. Kalau ditambah tak marbutah, maka harus bersambung kan Ibu ya? Ya. Nggak bisa ghalin tun kan nggak bisa. Ghaliyatun harus muncul ya-nya, kembali ke bentuk asalnya, kelihatan aslinya ya, ada ya-nya di sana. Ghaliyatun. Begitu ya Ibu ya? Tapi umat sekalian, kita tadi sampaikan bahwasanya ya pada isim manqus ini boleh dihapus, ya kan Ibu ya? Dan digantikan dengan kasrotain. Itu ada kondisi pengecualian. Dalam beberapa kondisi, ya-nya ini tidak boleh dihapus, umat sekalian. Dalam beberapa kondisi, ya-nya tidak boleh dihapus. Dalam kondisi apa saja ya-nya tidak boleh dihapus? Di antaranya, kalau isim manqus ini diawali al. Kalau isim manqus ini diawali al, maka ya-nya harus muncul. Ya-nya harus ditulis dan dibaca. Nggak boleh dihapus. Karena kalau suatu kata, kalau diawali al, itu tidak mungkin ditanwin akhirannya. Ya kan Ibu ya? Halo, umat sekalian masih ada? Ada Ustaz. Ada Iya. Ustaz. Nah, kok kayaknya hening Lanjut. sekali. Saya takut ditinggal sendiri, Om. Ya, salah. Jadi ada beberapa kondisi pengecualian. Di sini ada contoh disebutkan di sini. Hadzal qalamu ghalin. Hadza mubtada, al-qalamu badal, ghalin khabarnya. Khabarnya marfu'. Tapi tanda rafa'nya, dhammahnya itu muqaddarah, tidak kelihatan pada huruf ya. Sedangkan kasrotain di sini sebagai pengganti dari ya yang dihapus. Gitu kan Ibu ya? Kalau misalnya kata ghalin ini kita tambah al di depannya seperti contoh berikutnya di sana. Al-qalamul ghali jamilun. Pena yang mahal itu bagus. Kan berbanding lurus ya antara harga dan kualitas. Ya. Al-qalamul ghali jamilun. Pena yang mahal itu bagus. Al-qalamu di sini sebagai mubtada wa huwa man'ut. Kemudian al-ghali na'tun. Makanya sama-sama ma'rifah, ya kan Bu? Na'tunnya. Ya. Nah, kemudian jamilun khabar. Jamilun khabar. Di sini sebagai contoh bahwasanya aslinya ghalin itu ada ya-nya di akhirnya. Dan harus muncul ya-nya pada saat diawali al. Jadi al-ghali. Begitu ya Bu ya? Oh, begitu bisa. Jadi kondisi pengecualian ya-nya tidak boleh dihapus itu kapan saja? Jika Pertama, isimnya manqus diawali alif lam. Jika diawali al. Al. Jika diawali al, maka ya-nya harus muncul. Kondisi kedua, ya-nya harus muncul kapan? Pada saat bentuknya mu'annats. Seperti contoh yang disebutkan di atasnya itu tadi ya. Kalau mu'annats ghaliyatun. Kalau ghaliyatun ini mu'annats, maka ya-nya harus ada. Nggak bisa disambung nanti kalau dengan tak marbutah nanti kalau ya-nya nggak ada. Jadi saat diawali al, kemudian saat bentuknya mu'annats, dan satu lagi saat mansub. Saat mansub ya-nya harus ada. Jadinya ghaliyan. Begitu Ibu ya? Saat mansub maka ya-nya juga harus ada. Jadinya ghaliyan. Qadiyan. Wadih umahat? Wadih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal min soal, ada pertanyaan wahai sekalian? Ini ghalin ini salah satu contoh kata saja. Ada bentuk isim manqus yang lain seperti al-qadi, al-jani, al-muhami, gitu kan. Al-qadi itu apa? Hakim. Kemudian al-jani itu kriminalis. Kemudian al-muhami itu apa? Al-muhami itu seperti apa? Pengacara. Al-muhami itu sebagai pengacara. Nah, pengacara al-muhami. Oh iya, saya tadi baru menyebutkan 3 Om ya. Kondisi pengecualian diawali al, kemudian bentuknya mu'annats, kemudian saat mansub. Ada satu lagi Ibu sekalian. Harus muncul al-nya. Kapan itu? Saat menjadi mudhaf, saat kedudukannya sebagai mudhaf.
Saat kedudukannya sebagai mudhaf, ya-nya harus muncul, harus ada. Kenapa? Karena mudhaf itu kan nggak boleh tanwin, ya kan Ibu ya? Ya Ustaz. Mudhaf itu nggak boleh tanwin, maka saat sebagai mudhaf, maka ya-nya itu harus ada, nggak boleh ditanwin. Contohnya apa? Bagaimana? Misalkan qadhi Makkah, hakim kota Makkah, misalkan seperti itu kan? Hakimnya kota Makkah. Qadhi, qafnya panjang. Qadhi Makkah. Makkah mamnu min as-sarf, makanya fathah. Mudhafun ilaih majrur dan jarnya fathah. Qadhi Makkah. Gitu ya, Bu ya? Paham, Ustaz. Jadi ada 4 kondisi pengecualian, ya-nya tidak boleh dihapus. Selain itu, boleh dihapus, tapi saat dihapus ya-nya, maka harus digantikan dengan kasrotain. Hal ini soal, ada pertanyaan Ibu sekalian. Di sana juga ada contoh hadhihi sa'atu ghaliyatun, itu kalau muannas Ibu ya. Jadi kalau muannas ya-nya harus ada. Hadhihi sa'atu ghaliyatun. Baik, saya minta maaf mohon sekalian, di tempat saya sudah azan. Mungkin kita cobakan dulu bagaimana Muhammad. Bapak Ustaz. Baik, hal ini soal qabla an nakhtim. Ada pertanyaan sebelum kita tutup Ustaz? Ada Ustaz. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini teman sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengamalkan setiap yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan demikian juga kepada orang-orang yang kita. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan juga orang-orang kita selalu. Jika di antara kita ada yang sakit atau tempat kita atau keluarga kita yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba yang soleh dan soleh yang serta kebaikan. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan soleh. Dan semoga telah menjadikan kita masyaallah. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dalam keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperhatikan di negara kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu dan usia kita. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Sekalian, yang saya sedikit mengingatkan, mungkin sebentar lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah, ya kan? Mungkin kalau menunggu pemerintah maka menunggu sidang isbat. Kalau misalkan mengikuti misalkan Muhammadiyah maka dengan hisab. Baik, untuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sendiri itu mempunyai banyak keutamaan, Mas sekalian. Mempunyai banyak keutamaan. Selain di bulan Dzulhijjah itu memang ada amalan-amalan khusus seperti haji, kemudian kurban, ya kan Ibu ya. Tapi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu mempunyai banyak keutamaan. Sebagaimana juga diriwayatkan para pendahulu umat kita, umat ini, maksudnya pendahulu umat ini, para salaf, mereka mengagunkan dan memuliakan 10 hari dalam 3 bulan, yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan 10 hari pertama di bulan Muharram. Dan bahkan di dalam riwayat disebutkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu adalah sebaik-baik hari di sisi Allah. Dan kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah apapun. Ibadah apapun. Nah, di sana ditekankan untuk kita untuk memperbanyak puasa. Nah, tapi ibadah-ibadah yang lain juga, misalkan sholat, kemudian membaca Al-Quran, zikir, sedekah, semua bentuk kebaikan. Kita dianjurkan untuk memperbanyaknya, untuk
puasa sendiri, untuk puasa sebenarnya dianjurkan dari awal tanggal 1 kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Kalau misalkan tidak bisa dari tanggal 1, setidaknya tanggal 8 dan tanggal 9. Tanggal 8 dan tanggal 9 kita berpuasa. Tapi kalau misalkan nggak bisa juga, semoga Allah memberikan kemudahan dan taufik, tanggal 9 saja, di hari Arafah saja kita berpuasa, yang mana dikatakan disabdakan oleh Rasulullah bahwasanya tasibu ayat yukafiru dunub misalnya al-mabiyah, bahwasanya bisa menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Baik. Dan juga kita disunahkan diantaranya untuk memperbanyak takbir, zikir. Jadi takbir kita disunahkan untuk memperbanyak untuk sebelum Idul Adha itu dari tanggal 1 sebenarnya, ya. Dari tanggal 1 sampai khotib itu masuk atau memulai sholat Aid. Berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri dimulai dari tenggelamnya matahari di akhir Ramadan sampai imam sholat Id, itu mulai sholat Id, itu waktu takbir, memperbanyak takbir. Tapi kalau di dalam pada hari raya Idul Adha di Dzulhijjah itu sebenarnya dari tanggal 1 kita disunahkan itu untuk takbir bersama, tidak terkait dengan sholat, waktu sholat. Begitu Ibu ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dan maafkan dosa-dosa kita semua. Baik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan.